Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi sawah dan hutan, hidup seorang gadis sederhana bernama Sari. Ia dikenal pendiam tapi baik hati. Sejak ayahnya meninggal, Sari membantu ibunya berjualan sayur dan menjaga adiknya. Setiap hari, ia melewati jalan setapak menuju sekolah. Jalan itu melewati sebuah pohon tua besar yang dikenal warga sebagai tempat angker. Tak ada yang berani lewat saat malam. Tapi Sari tak pernah peduli. Namun beberapa hari terakhir, ia mulai merasa ada yang berbeda. Saat melewati pohon itu, ia seperti mendengar suara lirih. Ia berhenti, menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Ia mencoba berpikir itu hanya perasaannya. Sampai suatu sore, saat langit mulai gelap dan suasana begitu sunyi, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Sari, tolong aku. Langkahnya terhenti. Perlahan, ia menoleh ke arah pohon itu. Dan di balik batang gelap, terlihat sosok samar berdiri, diam. Mengawasinya, Sari membeku. Lalu tiba-tiba, sosok itu seperti bergerak mendekat. Sari langsung berlari tanpa menoleh. Sejak hari itu, ia mulai takut melewati jalan itu sendirian. Hilangnya Sari membuat seluruh desa gempar. Ibunya, Bu Rini, menangis histeris saat mengetahui anaknya tak sampai ke sekolah. Warga mulai mencari ke segala arah, ke sawah, ke sungai, hingga ke hutan. Namun, tak ada jejak. Pihak desa akhirnya melapor ke polisi. Seorang petugas datang dan mulai menyelidiki. Terakhir terlihat di mana? Tanyanya. Seorang warga menjawab pelan. Di jalan setapak, dekat pohon tua itu, suasana langsung berubah hening. Beberapa warga saling pandang, seolah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sementara itu, di rumah Sari, petugas menemukan sesuatu yang janggal. Tas sekolahnya masih ada. Buku-bukunya rapi. Tapi di salah satu halaman, ada tulisan yang berulang-ulang ditulis dengan tangan gemetar. Jangan ke sana, jangan ke sana. Di malam hari, seorang warga yang ikut mencari mengaku mendengar sesuatu. Suara tangisan dari arah pohon tua. Namun saat didekati, tak ada siapapun. Sejak saat itu, warga mulai percaya ini bukan sekadar orang hilang. Penyelidikan terus berlanjut. Polisi mulai memeriksa orang-orang terdekat Sari. Teman sekolahnya, tetangganya, bahkan keluarganya sendiri. Sampai akhirnya, seorang teman dekat Sari memberanikan diri bicara. Sari pernah cerita ke aku, katanya pelan. Ia sering dengar suara dari pohon itu. Polisi mulai mencatat. Sejak kapan? Beberapa hari sebelum dia hilang. Tak hanya itu, ternyata Sari sempat terlihat berbicara sendiri di dekat pohon itu, seolah ada seseorang di sana. Namun fakta lain yang lebih mengejutkan mulai terungkap. Beberapa tahun lalu, pernah ada kejadian serupa. Seorang gadis desa menghilang di tempat yang sama, dan kasus itu tak pernah terpecahkan. Warga yang lebih tua mulai gelisah. Mereka seperti tahu sesuatu, tapi memilih diam. Sementara itu, di tengah malam yang sunyi, seorang pencari melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di bawah pohon tua itu, terlihat sosok perempuan berdiri. Rambut panjang, wajah tertunduk, dan perlahan ia mengangkat kepalanya. Namun yang membuatnya ketakutan, bukan wajah itu, melainkan wajah itu sangat mirip dengan Sari.
Penemuan itu membuat kasus semakin jelas. Ini bukan sekadar hilang biasa. Ini sesuatu yang sudah terjadi berulang. Polisi mulai menekan warga desa. Dan akhirnya, sebuah rahasia besar terungkap. 15 tahun lalu, Lestari bukan sekadar menghilang. Ia dibunuh. Pelakunya adalah seseorang dari desa itu sendiri. Seseorang yang selama ini hidup di tengah-tengah mereka. Nama itu akhirnya disebut. Seorang pria tua yang dikenal pendiam dan jarang bergaul. Namun sebelum polisi sempat menangkapnya, pria itu ditemukan sudah meninggal di rumahnya. Seolah rahasia itu ikut terkubur bersamanya. Tapi kasus belum selesai, karena Sari tetap belum ditemukan. Malam itu, petugas memutuskan berjaga di sekitar pohon tua. Dan tepat tengah malam, sesuatu terjadi. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sangat dingin. Dan dari kejauhan, terdengar suara tangisan. Perlahan, sebuah sosok muncul dari kegelapan. Perempuan, rambut panjang, wajah pucat. Namun saat cahaya senter menyinari wajahnya, semua orang membeku. Itu Sari. Ia berdiri diam, dengan mata kosong. Dan suara pelan keluar dari mulutnya, dia masih di bawah. Lalu, Sari jatuh pingsan. Sari segera dibawa pulang dalam keadaan lemah. Tubuhnya dingin, matanya kosong, dan ia hampir tidak berbicara. Namun satu kalimat terus ia ulang, dia masih di bawah. Polisi dan warga kembali ke pohon tua itu, tepat di tempat ditemukannya tulang sebelumnya. Dengan perasaan tegang, mereka menggali lebih dalam. Tanah keras itu perlahan terbuka, dan tak lama kemudian mereka menemukan sesuatu lagi. Bukan tulang lama, tapi tubuh yang masih utuh. Seorang gadis dengan wajah pucat dan mata tertutup. Semua orang terdiam. Itu adalah Sari. Tangis pecah seketika. Gurini jatuh lemas melihat anaknya. Sementara warga hanya bisa mundur dengan wajah ketakutan. Lalu, siapa yang tadi muncul? Siapa yang berdiri di bawah pohon dan berbicara dengan suara Sari? Seorang warga tua akhirnya menangis. Ini bukan pertama kalinya. Dulu, Lestari juga begitu. Ternyata, setelah Lestari dibunuh, jasadnya dikubur diam-diam di bawah pohon itu. Namun arwahnya tak pernah pergi. Ia terikat menunggu keadilan yang tak pernah datang. Dan ketika Sari mulai mendengar suara itu, bukan untuk menakutinya, tapi untuk meminta bantuan. Namun, semuanya sudah terlambat. Keesokan harinya, seluruh desa diselimuti duka. Sari dinyatakan meninggal, dan misteri akhirnya terungkap sepenuhnya. Pelaku pembunuhan Lestari 15 tahun lalu memang sudah meninggal. Namun sebelum mati, ia ternyata pernah mencoba mengulangi perbuatannya. Sari adalah korban berikutnya. Ia dibunuh dan dikubur di tempat yang sama. Namun, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Arwah Lestari yang selama ini terperangkap seolah mencoba memberitahu semuanya melalui Sari, melalui suara, melalui penampakan. Bukan untuk mencelakai, tapi untuk membuka kebenaran. Sayangnya, kebenaran itu datang terlambat. Sari tak bisa diselamatkan. Malam setelah pemakaman, seorang warga melewati pohon tua itu. Dengan rasa takut, ia mempercepat langkah. Namun, ia mendengar sesuatu. Bukan tangisan, bukan suara minta tolong, tapi suara pelan seperti bisikan. Terima kasih. Sejak malam itu, tak pernah lagi terdengar suara aneh dari pohon itu. Dan tak ada lagi yang menghilang.